Sudah sering kita lihat tentang banyaknya penampakan monster, hantu, UFO, uka-uka, koruptor yang bisa nonton tenis di Bali yang berhasil tertangkap kamera, dan sebagian yang menjadi berita utama pada kala itu. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah penampakan sosok binatang purba, yaitu Plesiosaurus atau dinosaurus sejenis reptil purba air, di mana sebuah organisasi bernama Kriptozoologi pun membentuk kelompok tim ekspedisi yang dipimpin oleh seorang ahli zoologi bernama Jonathan. Ini orangnya dengan menamai ekspedisi ini dengan nama The Dinosaurus Project atau Proyek Dinosaurus. Dia bernama Luke, anak kandung Jonathan yang keke ingin ikut dalam ekspedisi ini, tetapi Jonathan tidak mengizinkannya, sehingga Luke menjadi pundung dan agak kecewa dengan keputusan ayahnya tersebut. Ekspedisi ini sendiri berlokasi di Kongo yang merupakan negara Afrika bagian tengah yang menjadi tempat ditemukannya penampakan reptil purba air yang kita lihat tadi. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan satu persatu anggota tim yang akan ikut. Ada Charlie yang merupakan asisten Jonathan, lalu ada Liz, sang ahli medis yang siap mengobati apabila ada yang terluka. Kemudian ada kru TV yang terdiri dari kameramen dan boomer yang akan mendokumentasikan seluruh perjalanan dalam proyek dinosaurus ini. Tiba di Kongo, Luke diminta untuk tetap tinggal di hotel sampai tantenya datang menjemput, karena selama ekspedisi ini Luke sudah dititipkan kepada tantenya. Namun di situ lagi-lagi terlibat perdebatan kecil ketika Jonathan menolak permintaan Luke untuk ikut ekspedisi ini karena sekali lagi bukan tidak mau dan tidak sayang, tetapi ekspedisi ini bisa menjadi sangat berbahaya, dan yang Jonathan khawatirkan hanyalah keselamatan Luke, putranya seorang. Dan inilah anak yang pundungan, dan inilah The Dinosaurus Project. Setibanya di lapangan udara, mereka bertemu dengan seorang wanita lokal bernama Amara yang akan menjadi guide atau penunjuk jalan, karena hutan ini sendiri sangat luas dan lokasi yang akan mereka tuju berada tepat di tengah-tengah hutan belantara yang sangat jarang sekali dikunjungi oleh para wisatawan. Menggunakan helikopter, Jonathan dan tim terlihat sudah berada dalam penerbangan menuju titik yang dituju. Namun alangkah terkejutnya Jonathan saat mengetahui jika Luke, putranya, diam-diam ikut bersembunyi di ruangan bagasi. Entah bagaimana caranya dia bisa ada di sana, tetapi sang pilot tidak bisa putar balik karena bahan bakarnya tidak akan cukup. Yang di sini lagi-lagi sang ayah membentak dan memerahi Luke yang keras kepala untuk ikut dalam ekspedisi ini. Sebagai generasi milenial, Luke memiliki beberapa perangkat kamera GoPro yang sengaja dia bawa untuk merekam semua aktivitas. Di mana saat helikopter terbang tepat di atas desa kecil tradisional yang masih primitif, muncullah beberapa binatang terbang yang tidak mirip seperti burung, yang ketika binatang-binatang itu mendekat, tiba-tiba helikopter menabrak salah satu burung yang membuat mereka semua terdampar di tengah hutan, di mana pilot dan co-pilot pun tewas dalam insiden itu, sedangkan yang lainnya berhasil selamat dan terpaksa harus bertahan di hutan ini sampai tim evakuasi datang menjemput. Tiba di desa tradisional, mereka tidak melihat satu orang pun yang tinggal di sana, yang karena hari sebentar lagi gelap, Jonathan dan kawan-kawan memutuskan untuk tinggal di salah satu gubuk yang ada di sana. Disinilah Luke memberikan sedikit kontribusi ketika dia membawa kamera sensor gerak yang bisa merekam secara otomatis apabila ada pergerakan di luar sana. Stok makanan pun lebih dari cukup untuk mereka bisa bertahan selama beberapa hari, sehingga untuk sementara waktu semuanya masih aman terkendali.
Saat malam hari tiba, kamera pun tiba-tiba menyala saat ada pergerakan di luar sana yang ternyata ada beberapa makhluk terbang yang tadi siang sempat muncul dan menjadi penyebab jatuhnya helikopter, di mana Jonathan dan kawan-kawan pun seketika kaburial saat makhluk tersebut masuk ke dalam gubuk. Mereka semua pun kabur ke tepi sungai dan naik ke atas perahu milik penduduk desa. Beruntung makhluk itu tidak mengejar, sehingga mau tidak mau mereka semua harus bertahan di atas perahu tersebut. Liz pun tewas dalam insiden tersebut. Di depan kamera, Luke curhat mengenai dirinya sendiri yang mungkin tidak bisa pulang kembali ke rumah, sehingga dia memohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak aplikasi pinjaman online apabila dia tidak bisa melunasi sebuah angsuran. Saat itulah Jonathan menghampiri Luke untuk meminta maaf atas semua sikap galaknya, karena semua itu dia lakukan tidak lebih hanya karena peduli dan sayang kepada yang menjadi darah dagingnya sendiri. Namun Luke nampak masih kecewa, yang hal itu bisa dilihat dari raut wajahnya yang masih terlihat pundung. Saat itulah mereka melihat ada pergerakan di antara semak-semak disusul dengan sesuatu yang menabrak perahu mereka, sehingga Jonathan dan kawan-kawan terpaksa melipir dulu untuk membetulkan satu perahu yang bocor. Mereka pun mendirikan tenda dan memutuskan untuk bermalam di tepi sungai, di mana Luke terlihat masih anteng dengan telepon satelitnya yang dianggap menjadi satu-satunya alat yang bisa membawa mereka pulang. Jonathan dan kawan-kawan pun makan malam bersama dengan Amara yang menceritakan tentang awal penampakan makhluk purba muncul, di mana warga lokal percaya jika kemunculan makhluk-makhluk purba ini disebabkan oleh penebangan pohon secara besar-besaran yang dilakukan oleh banyak perusahaan besar. Tak lama mereka pun dikejutkan oleh kemunculan seekor dinosaurus berjenis Dilophosaurus yang memiliki sirip yang bisa buka tutup di bagian kepalanya, di mana Luke sempat memberinya beberapa permen coklat sebelum akhirnya kembali pada kelompoknya. Keesokan paginya, Dilophosaurus yang semalam pun datang lagi setelah ketagihan permen coklat Silver Queen yang biasa dijual di Alfamart, di mana Charlie berusaha untuk mengalihkan perhatiannya agar Luke bisa mengikat kamera GoPro pada tubuh si Dilophosaurus tersebut. Mereka semua benar-benar sangat terkesan saat melihat si Dilophosaurus ini mampu berenang dan menyelam di dalam air, yang setelah beberapa saat terus memantau, akhirnya ditemukanlah sebuah gua yang menjadi jalan masuk dan keluar para dinosaurus ini. Namun karena jarak yang terlalu jauh, kamera pun seketika mati akibat transmisi atau sinyal yang tidak terjangkau. Terjadi sedikit perdebatan antara Charlie dan Jonathan. Charlie sangat berambisi untuk terus melanjutkan ekspedisi ini dan mendukung Luke yang sama-sama penasaran dengan kemana perginya para Dilophosaurus tersebut. Sedangkan Jonathan yang menjadi pimpinan ekspedisi justru ingin segera alias pulang, karena meskipun proyek ini sangat penting, namun keselamatan Luke putranya jauh lebih penting. Pun sama dengan Amara yang merasa bahwa apabila ekspedisi ini terus dilanjutkan, hanya akan menjadi bencana untuk mereka semua. Pada akhirnya mereka semua pun sepakat untuk pulang. Jonathan dan yang lain berada di perahu paling depan, sementara Luke dan Charlie berada di perahu belakang. Setelah jaringan terjangkau, mereka kembali memantau pergerakan si Dilophosaurus, sehingga keduanya melihat ada emaknya Dilophosaurus yang berukuran sangat besar, sehingga mereka semakin penasaran dan yakin bahwa gua tersebutlah satu-satunya jalan masuk untuk mereka bisa melihat sendiri tentang apa yang menjadi tujuan dari ekspedisi ini. Dan ya, terjadi insiden kecil saat melewati arus kencang, di mana Charlie dan Luke harus terpisah dari Jonathan yang secara kebetulan membawa keduanya masuk ke dalam goa, yang alhasil Jonathan dan yang lain pun tidak memiliki pilihan lain selain menyusul mereka berdua. Ternyata ada sebuah sungai kecil yang terhimpit oleh tebing bebatuan. Sungguh indah dan menawan ciptaan Tuhan. Tak lama muncullah Jonathan dan kawan-kawan yang berhasil menyusul, yang ketika mereka sedang akan mencari daratan, tiba-tiba ya, satu kameramen TV
TV pun tewas dilahap oleh dinosaurus air, di mana Luke dan Charlie sendiri lebih dulu sampai di daratan, dengan Charlie yang terus berjalan ke dalam hutan tanpa menunggu yang lainnya. Karena tak ingin sendirian, Luke dengan terpaksa terus mengikuti Charlie hingga sampai di sebuah lokasi yang terdapat lubang guanya. Charlie pun sekonyong-konyong mendorong Luke jatuh ke dalam gua tersebut sesaat setelah telepon satelitnya sudah berada di genggamannya. Beruntung Luke masih hidup dan tidak mengalami cedera sedikit pun, sementara Jonathan, Amara, dan si Boomer baru saja tiba di daratan dengan perahu yang masih utuh. Yang ketika Jonathan ingin pergi ke dalam hutan menyelamatkan putranya, Amara sendiri memilih untuk tidak ikut dan tetap pada rencananya, yaitu pulang menggunakan perahu dan mengikuti arus sungai setelah merasa bahwa tempat ini terlalu berbahaya untuk keselamatannya. Kembali ke Luke yang masih sendirian dan hanya bisa berbicara dengan kameranya, dia pun dikejutkan oleh kemunculan Dilophosaurus yang kemarin dia kasih makan. Yang ketika Luke melihat ada sesuatu yang bergerak di balik semak-semak, dia pun mencoba mencari tahu dan... ya, ternyata itu adalah dinosaurus terbang sejenis Pteranodon yang kemarin sudah menjatuhkan helikopternya. Yang ketika Luke sedang terdesak, tiba-tiba muncullah si Boomer dan Jonathan yang berhasil menyelamatkannya. Si Boomer masih kesal atas kematian rekan kameramennya, sehingga dia memutuskan untuk terus mengejar para Pteranodon itu hingga tak sengaja membawanya ke habitat yang menjadi tempat tinggal mereka. Si Boomer mati, Luke dan Jonathan terus menyusuri hutan hingga sampai di sebuah lembah yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan tak lama terjadilah longsor batu yang membuat airnya harus ngaku lantung tepat di tepi jurang. Yang rupanya longsor itu bukanlah longsor alami, melainkan dibuat oleh si Charlie yang sengaja ingin mencelakai mereka berdua, sehingga Jonathan harus tewas jatuh dari tebing setelah dirinya tak bisa bertahan. Tak punya pilihan lain, Luke terpaksa kembali ke dalam hutan, lebih tepatnya memasuki sarang atau tempat tinggalnya si Dilophosaurus yang sudah pernah dia beri makan. Tak lama muncul Luke yang berhasil mengejarnya dan masih berambisi untuk melenyapkan Luke supaya dirinya menjadi satu-satunya orang yang bertahan dalam proyek dinosaurus ini. Saat itulah muncul si Dilophosaurus yang datang hanya untuk meludahi Luke dan pergi begitu saja tanpa minta maaf dan permisi. Awalnya Luke merasa tersinggung dengan sikap si dinosaurus yang tidak memiliki sopan santun dan tata krama, tapi tak lama Luke akhirnya mengerti bahwa tujuan si Dilopho meludahinya adalah agar emaknya si Dilopho ini menganggap bahwa Luke adalah teman dari anaknya. Charlie tewas dilahap sementara Luke pergi ke lembah dan menyadari bahwa tempat ini adalah lokasi yang menjadi habitatnya para dinosaurus yang masih bertahan selama jutaan tahun. Dengan fakta bahwa dia tidak bisa kembali pulang, Luke pun mengumpulkan semua hard drive kamera milik para kru TV termasuk kameranya sendiri dan melemparkannya ke bawah air terjun berharap ada orang yang akan menemukannya. Dan itulah awal bagaimana rekaman video ini bisa kita lihat menjadi satu kesatuan dalam bentuk cerita film yang utuh. Dan tentu saja ini semua hanyalah film found footage semata. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan marah apabila diludahi. Itu, saya mewakili direksi bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Dracula Darah Tinggi.